Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Akbar dari Prodi PGMI kelas 2C dengan NIM 233141101. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori psikoanalisis. Apa aja sih pembahasan dari teori psikoanalisis itu? Yaitu yang pertama ada pengertian teori psikoanalisis, yang kedua ada hakikat manusia dalam perspektif psikoanalisis, dan yang ketiga struktur kepribadian dalam teori psikoanalisis. Disimak baik-baik ya teman-teman. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian teori psikoanalisis. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian filsafat tentang sifat manusia, serta model psikoterapi dan konseling. Peletak dasar teori psikoanalisis adalah Sigmund Freud, seorang ahli saraf yang menaruh perhatian pada ketidaksadaran. Menurutnya, kepribadian individu terbesar berada pada dunia ketidaksadaran dan sumber energi tingkah laku individu yang penting. Selanjutnya, hakikat manusia dalam perspektif psikoanalisis. Sigmund Freud memandang sifat manusia secara deterministik. Hal ini berarti bahwa sifat manusia sangat ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi tak sadar, dorongan biologis, dorongan naluri, dan peristiwa psikoseksual yang terjadi selama 5 tahun pertama di kehidupan. Dalam teori Freud, sifat manusia diibaratkan seperti gunung es yang mengambang di atas lautan. Hal yang tampak mengambang merupakan kesadaran manusia. Sedangkan bagian lebih besar yang tenggelam di dalam lautan adalah ketidaksadaran manusia. Perumpamaan tersebut menunjukkan bahwa manusia hanya mengerti sedikit mengenai kesadarannya, sedangkan hal yang tidak disadarinya jauh lebih besar. Kemudian, struktur kepribadian dalam teori psikoanalisis. Menurut Sigmund Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran. Yang pertama ada tingkat sadar atau conscious. Menurut Freud, kesadaran merupakan aspek yang sangat terbatas dalam kepribadian, karena hanya menempati porsi kecil pemikiran, perasaan, serta ingatan. Kesadaran berada dalam bagian kecil, berada di ujung gunung es yang menampak di permukaan. Yang kedua, tingkat prasadar atau preconscious. Prasadar merupakan lapisan jiwa yang di tengah antara sadar dengan tidak sadar. Prasadar sebagai penampungan ingatan-ingatan yang tidak dapat diungkap secara tepat, namun dapat diingat kembali bila diusahakan. Kemudian yang ketiga yaitu ketidaksadaran atau unconscious. Ketidaksadaran merupakan fokus utama teori psikoanalisis yang berisi insting-insting serta pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan sebagai bentuk urusan tak selesai yang ditekan di bawah alam sadar. Bagian ini memiliki wilayah yang jauh lebih besar, mengandung insting yang mendorong semua perilaku manusia. Ada 3, yaitu ID, ego, dan superego. Oke, selanjutnya contoh kasus teori psikoanalisis. Di sini saya akan bercerita sedikit ya teman-teman tentang pengalaman dulu ya. Nah, pada saat saya SMP, saya dan teman sebangku saya yang namanya itu Gozi. Nah, si Gozi itu orangnya itu pandai, rajin, dan sangat disiplin. Nah, pada saat sekolah saya pada tahun ajaran baru mengadakan pemilihan ketua OSIS. Dalam pergaulannya si Gozi, teman-teman itu sangat menyukainya. Karena si Gozi emang mudah berbaur dengan teman-temannya. Dalam hatinya, Gozi sendiri sebenarnya berminat untuk mencalonkan diri. Karena ia memang siswa yang sangat aktif di dalam organisasi. Dan kesempatan ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu untuk menjadi ketua sebuah organisasi di dalam sekolah. Akan tetapi, Gozi menolak dukungan teman-temannya karena ia merasa minder, tidak pantas, tidak cocok,
seandainya ia menjadi ketua OSIS. Ketakutan ini muncul karena baginya menjadi ketua OSIS berarti ia akan banyak berbicara di hadapan orang-orang dan akan menjadi penanggung jawab dari segala hal kegiatan yang diadakan. Hal inilah yang menyebabkan si Gozi itu mengurungkan niatnya menjadi ketua OSIS. Ketakutan Gozi ini muncul ketika ia harus berbicara di hadapan orang banyak. Ia pernah mempunyai masa lalu yang membuatnya menjadi sangat trauma hingga sekarang. Ketika kelas 6 SD, Gozi mewakili sekolah dalam lomba pidato. Gozi salah dalam pengucapan teks, sehingga para peserta pun tertawa dan guru-guru pendamping pun juga menertawai si Gozi tersebut. Dan mungkin ada beberapa hal lain atau masalah internal yang ada di dalam dirinya sehingga ia sangat trauma dengan masa lalunya tersebut. Hal-hal dari masa lalunya itu selalu membebani dirinya dan membuatnya merasa takut atau trauma apabila berada di situasi yang sama seperti masa lalunya. Bahkan dulu Gozi merasa gelisah, takut, dan sulit tidur saat akan mencalonkan sebagai ketua OSIS. Dia takut hal yang dari masa lalunya akan terulang lagi. Oke, lanjut implementasinya. Tadi, contoh kasusnya tadi akan saya implementasikan ke dalam teori psikoanalisis. Di sini saya menggunakan teori yang sangat terkenal, yaitu teorinya Sigmund Freud. Teori Sigmund Freud menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh ingatan, pikiran, dan dorongan yang tidak disadari. Menurutnya, tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi ID, ego, dan superego. Jika dilihat dari sistem ID, contohnya, Gozi berambisi untuk menjadi ketua OSIS. Akan tetapi, dirinya ada trauma dengan masa lalunya, karena dulu sudah ditertawakan pada saat dia lomba berpidato karena dia salah pengucapan teks. Jika dilihat dari sistem ego, contohnya dilihat dari sistem kasus ID, kita bisa sambungkan dengan contoh menurut ego. Gozi berpikir bagaimana caranya agar mencalonkan ketua OSIS. Dengan dia berusaha melupakan hal-hal yang membuatnya dia trauma di masa lalunya. Pemikiran Gozi untuk melupakan masa lalunya itu bisa disebut dengan sikap ego, karena ia bergerak berdasarkan prinsip realitas dan menyesuaikan dirinya dengan realita. Jika dilihat dari sistem superego, contohnya, kita sambungkan lagi dengan kasus-kasus di atas. Gozi berusaha melupakan trauma masa lalunya dan ia ingin menjadikan dirinya calon ketua OSIS di sekolahnya. Dan apabila superego telah terbentuk, maka kontrol dari dirinya sendiri akan keluar dengan berambisi besar untuk mencalonkan dirinya sebagai ketua OSIS di sekolahnya.